Hai guys, balik lagi di Enstek dan hari ini gue pengen ngobrol dikit tentang blockchain. Menurut gue ini teknologi penting, tapi belum banyak yang tahu sebenarnya ini apa. Padahal kita udah sering dengar yang namanya metaverse, crypto, dan NFT. Ini mulai kedengeran nih. Banyak berita-berita aneh yang bermunculan, tapi orang nggak nyadar kalau itu semua saling berhubungan berkat blockchain. Gimana caranya? Gue coba kasih contoh aja nih ya. Misalnya, ada konser virtual, kita bisa sebut itu metaverse. Contohnya konser Justin Bieber misalnya. Nah, untuk beli tiketnya, itu lo harus beli pakai kripto, dan nanti dapat buktinya pakai NFT. Nah, ini adalah contoh di mana semua itu mungkin dengan teknologi blockchain. Di sini orang mulai bingung nih, apa bedanya metaverse dengan online? Apa bedanya kripto dengan e-money? Dan apa juga bedanya NFT dengan e-ticket? Semuanya mirip-mirip gitu. Jadi, bedanya adalah ya blockchain itu. Untuk tahu bedanya, kita harus tahu sedikit lebih tentang blockchain dan apa kegunaannya dan kenapa sih blockchain itu diciptakan. Oke, kalau blockchain itu sendiri mau dijelasin secara teknologi memang agak rumit. Ada beberapa video yang gue saranin untuk ditonton, ada di description. Tapi kalau secara konsepnya aja gue coba jelasin dengan cara yang sangat simple. Jadi blockchain ini konsepnya dia bertujuan untuk menghapus perantara. Contohnya apa? Contohnya bank. Misalnya bank itu adalah perantara di saat lo pengen ngirim duit ke orang lain. Ya kan? Ada juga perantara yang namanya social media, misalnya Facebook. Lo mau kirim message ke orang atau lo mau posting harus lewat Facebook. Jadi konsepnya dia adalah berusaha menghapus perantara, atau bahasa Inggrisnya itu namanya decentralized. Oke? Nah, sekarang kita jadi tahu kan tujuannya apa. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Kenapa pengen dihapus? Apa sih masalahnya dengan perantara? Well, menurut gue ada masalah utama yaitu monopoli. Oke, kalau ada satu perusahaan atau satu negara yang sangat berkuasa, dia bisa punya abuse of power. Dia punya kekuasaan yang gede. Mungkin presidennya atau CEO-nya bisa bikin peraturan yang merugikan orang banyak. Nah, monopoli ini yang kita nggak pengen terjadi, gitu. Dan juga ada masalah lain yaitu masalah perusahaan itu bisa bangkrut, ya kan? Bahkan bank pun bisa bangkrut. Kalau itu bangkrut, nasabahnya duitnya hilang semua. Sedangkan dengan konsep blockchain, itu semuanya tersebar dengan rapi. Chance-nya untuk hilang semua itu ada, tapi jauh lebih kecil karena semuanya terdistribusi dengan baik gitu. Nah, oke, udah mulai kebayang kan? Jadi internet itu akan di-upgrade oleh blockchain. Jadi bisa dibilang blockchain itu adalah langkah selanjutnya dalam evolusi internet. Yang tadinya masih centralized di beberapa perusahaan, itu nanti bisa decentralized. Dan tujuannya nanti akan menggantikan operasional manual dengan algoritma dan komputasi. Jadi semuanya bisa jalan sendiri tanpa butuh perusahaan atau negara yang ngatur. Tapi ini masih jauh banget. Coba lo bayangin deh sekarang, bank itu punya pegawai banyak kan, dia juga butuh komputer, butuh infrastruktur dan segala macam. Itu mau digantiin dengan teknologi komputer, komputasi. Nah, sekarang itu masalah yang dihadapi itu masih mirip. Yang pertama itu prosesnya masih lama. Yang tadinya pakai birokrasi, sekarang komputasinya itu pun masih butuh waktu gitu. Karena komputernya belum canggih banget. Biayanya masih mahal. Yang tadinya butuh bayar pegawai, terus bayar listrik. Dan juga yang tadinya harus buka akun bank misalnya, sekarang mereka harus buka crypto wallet juga. Jadi butuh edukasi dulu nih. Contoh nih ya, gue kemarin mau ngambil duit, ngetransfer duit BTC. Ini ada processing time-nya sampai 1 hari guys, dan itu network fee-nya juga ada, kena biaya. Jadi masih lumayan lama nih. Kalau itu bisa sampai cepet banget dan gratis, barulah di saat itu blockchain bisa benar-benar jadi mainstream. Masalah itu masih butuh waktu sekitar 5-10 tahun lagi.
Kita masih di tahap dimana hype-nya udah mulai dapet nih, orang udah mulai ngomongin NFT, tapi nanti akan turun lagi. Belum ketemu nih sebenarnya, komputasinya masih terlalu berat, jadi butuh waktu 5-10 tahun lagi supaya ini bisa benar-benar bisa selesai dan jadi untuk mainstream gitu. Nah, jadi teknologi blockchain ini penting untuk masa depan. Dan sebenarnya kalau mau tahu lebih lanjut lagi bisa subscribe dulu, karena gue akan bahas lebih lanjut di video berikutnya tentang teori blockchain yang lebih dalam lagi gitu. Ada istilah dengan kode rahasia. Nah, kode rahasia ini penting untuk menjaga transparansi antara kedua pihak. Untuk menjaga keamanan juga dibutuhkan namanya kode rahasia. Dan juga berikutnya gue akan cerita tentang gamification. Ini adalah konsep penting di mana sebuah network atau sebuah jaringan blockchain itu bisa jalan sendiri itu dengan insentif. Nanti ini akan nyerempet ke mining gitu. Jadi masih banyak banget nih teori-teori yang menarik tentang blockchain yang gue yakin akan menjadi sangat penting di masa depan. Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut jangan lupa subscribe. Untuk sekarang mungkin gitu aja dulu guys. As always, thanks for watching and see you guys next time.